Boleh dimulai sekarang aja deh. Boleh. Eh, Halo Kang, selamat sore. Selamat sore. Gimana nih Kang kabarnya? Baik. Kalian gimana? Alhamdulillah. Baik. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 9 mata kuliah pengembangan karakter. Saya Nurul Suryani dan ada juga rekan saya. Dimas Agung Prasetyo. Kami dari kelas 1A D3 Administrasi Bisnis. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih banyak kepada Kang Alan yang telah menyempatkan waktunya untuk menjadi narasumber kami di wawancara kali ini. Oh iya, Kang, sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Kang. Enggak, Kang, sama kesibukannya sekarang apa? Boleh. Perkenalkan, namaku Alan Matthew dari lulusan Polban angkatan 2018 di jurusan Administrasi Niaga, program studi D3 Administrasi Bisnis. Lalu untuk kesibukan, sekarang aku lagi kerja sama kuliah. Kalau kerja tuh di PT Daliatex Kusuma di bagian sebagai admin, dan kuliah sekarang di Binus Online. Kalau untuk kuliahnya, Kang, di jurusan apa? Apa lanjut juga di administrasi bisnis? Sekarang lanjut kuliahnya di S1 Sistem Informasi. Ya. Terima kasih banyak kepada Kang Alan yang telah memperkenalkan dirinya. Hari ini kita lebih ke berdiskusi aja ya, Kang, sama share informasi. Sebelumnya, saya izin bertanya, apakah Akang pernah mendapatkan mata kuliah pengembangan karakter? Waktu kuliah di Polban pernah, di semester awal 1 dan 2. Apa yang masih Akang ingat tentang mata kuliah pengembangan karakter ini? Boleh di-spill dikit dong, Kang, apa yang masih Akang ingat? Yang paling ingat sih tugas-tugasnya sih, yang sangat-sangat gampang. Terus sama buku-buku yang dikasih sama dosen waktu itu, Pasri, bagus-bagus itu bukunya. Terus udah sih itu aja. Nah, terkait mungkin dulu juga Akang pernah dikasih buku ya sama dosennya yaitu Pasri. Nah, sekarang kita mulai aja nih ya langsung ke pertanyaannya. Kami akan menanyakan hubungan lingkungan pekerjaan dengan mata kuliah tersebut, Kang. Boleh kepada Dimas, waktunya saya persilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, Kang. Yang pertama, apa perbedaan lingkungan Akang di dunia pekerjaan saat ini dengan lingkungan saat kuliah? Cukup. Kalau untuk perbedaan lingkungan sih, yang sangat berbeda paling teman-temannya atau orang-orangnya. Dimana kalau waktu kuliah itu kan banyak yang seumuran. Paling yang berbeda juga kayak kakak atau adik tingkat cuma beda 2 tahun atau 3 tahun. Sedangkan kalau di tempat kerja aku yang sekarang, kebetulan kayak lingkungannya tuh di atas aku jauh lah. Paling dekat tuh ya 30 tahunan. Jadi untuk berkomunikasi ke rekan-rekannya tuh beda. Kan kalau misalnya ke yang setara atau yang seumuran tuh bisa bebas bicara. Kalau sekarang tuh harus yang kayak lebih sopan lah gitu. Baik, Kang. Pertanyaan yang kedua, kebiasaan apa yang suka Akang lakukan di dunia pekerjaan? Kalau kebiasaan, maksudnya kebiasaan gimana ya? Kayak kebiasaan yang gak pernah dilakuin di lingkungan kuliah gitu. Kayak misalnya kebiasaan baru yang ada di lingkungan pekerjaan itu. Kebiasaan baru? Apa ya? Nggak ada sih kayaknya. Nggak ada. Oh, kayak misalnya tuh kayak atau ada contoh gitu gimana? Kurang ngerti soalnya. Kayak di SMA tuh kan
kita kayak literasi itu kurang kan ya, karena adanya pengembangan karakter ini, kita jadi harus baca quantum learning misalnya. Itu kan harus dibaca karena akan ada tugas resume satu buku. Kan jadi kebiasaan kita untuk jadi apa ya, jadi suka membaca buku gitu. Hmm, kebetulan gak ada yang berubah sih dari kuliah, masih sama Oh kalau ya, kebiasaan. ya nggak apa-apa. Yaudah. Selanjutnya, pada saat kuliah di Polban, kita kan diajarkan banyak sekali tugas dan deadline-nya juga cukup padat. Dan itu tuh melatih untuk bekerja di bawah tekanan. Apakah Hmm. Akang pernah bekerja di bawah tekanan selama di lingkungan pekerjaan? Kalau untuk bekerja di bawah tekanan kebetulan belum pernah ya. Soalnya pekerjaan aku yang sekarang tuh bisa dibilang mudah. Jadi kayak pekerjaan untuk satu orang tapi dikerjain itu sama dua orang, dan pekerjaannya tuh nggak terlalu mikir gitu. Kayak yang apa ya, monoton gitu, kayak masukin data lah, buat laporan dari data yang sebelumnya udah dimasukin kayak gitu. Dan kebetulan juga atasan aku yang sekarang gak pernah kayak marahin aku atau menuntut aku kayak untuk kerja cepat dan lain-lain. Jadi kayak belum kerasa lah Baik, Kang. Pertanyaan selanjutnya, kan di mata kuliah ini ada tugas di mana kita membaca buku The Power of Habit. Ada subbab tentang kebiasaan organisasi yang berhasil. Nah, apa yang akan lakukan dulu waktu kuliah, eh, yang apa ya, yang eh, manfaat yang akan dapatkan dari organisasi ketika sekarang di perusahaan? oh ya. Kebetulan juga kan waktu kuliah pernah organisasi di HMAN ya. Kalau untuk manfaatnya sih yang paling kerasa di komunikasi sih. Jadi untuk berkomunikasi ke rekan yang bisa dibilang rekan profesional kan berbeda ya dengan komunikasi ke teman-teman sendiri. Terus paling ya udah sih itu aja komunikasi yang paling kerasa manfaatnya. Baik, baik, terima kasih Kang. Pertanyaan selanjutnya akan dibawakan oleh Nurul. Baik, Kang. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah di lingkungan pekerjaan Akang terdapat senioritas, dan jika ada, apa pengaruh senioritas bagi Akang sendiri? Kalau senioritas yang dianggap secara negatif kayaknya nggak ada sih. Kayak misalnya senior yang suka nyuruh-nyuruh junior lah, yang juniornya harus nurut lah, harus apalah. Kebetulan nggak ada di tempat kerja aku. Ya paling karena akunya juga kayak muda sendiri. Ya paling kayak senioritasnya tuh kayak aku teh harus lebih sopan, lebih hormat gitu doang sih. Udah sih itu aja. Baik, Kang. Untuk yang selanjutnya, kan kita juga mempelajari buku Quantum Learning, ada subbab tentang memupuk sikap juara. Bagaimana cara Akang meningkatkan kepercayaan diri dan memupuk sikap juara supaya bisa menang dalam hal tertentu, dan apakah yang akan Akang lakukan apabila Akang mengalami kegagalan? Kalau untuk meningkatin kepercayaan diri sih paling kalau misalnya di bidang tertentu gitu kayak banyak belajar atau banyak latihan lah. Jadi karena banyak belajar dan banyak latihan kan kita jadi ngerasa bisa, dan akhirnya percaya diri pun ya meningkat. Dan kalau untuk kegagalan paling awalnya tuh ya nerimalah kegagalan kita, kegagalan aku. Terus habis udah nerima pokoknya jangan sampai ada penyangkalan atau keinginan untuk merubah masa lalu. Lalu setelah itu kayak dianalisis lagi mungkin uh, kenapa kita gagal tuh, alasan-alasannya kenapa. Setelah kita udah nemuin alasan-alasannya kenapa, baru dicari solusinya dari alasan-alasan kegagalan itu. Dan siapa tahu
di kemudian hari kita nemuin situasi kayak kegagalan sebelumnya, dan solusi yang tadi itu bisa kita pakai untuk mengatasi agar nggak gagal lagi. Oke, berarti Akang sendiri melakukan evaluasi terhadap kegagalan tersebut ya. Nah, ada yang selanjutnya, kita juga mempelajari buku Seven Habit. Nah, dalam buku Seven Habit ini terdapat kebiasaan dahulu kan yang utama. Menurut Akang, gimana sih cara memanage waktu dalam dunia kerja dan bagaimana cara membagi waktu kerja dan kuliah? Karena kebetulan di tempat kerja aku sekarang tuh masuk dan pulangnya tuh kayak tepat waktu terus ya. Jadi nggak ada lembur dan lain-lain. Dan di tempat kerja aku pun nggak boleh bawa laptop dan nggak boleh mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan. Jadi ya kayak udah kebagi otomatis gitu. Di waktu jam kerja ya aku cuma bisa kerja, dan di luar jam kerja aku nggak perlu mikirin kerja. Jadi di luar jam kerja itulah baru aku ngurus yang lain, kayak salah satunya kuliah untuk belajar lah, ngerjain tugas, dan lain-lain. Udah sih gitu cara ngebagi aku waktu aku. Nah, ada juga yang terakhir nih, Kang. Dalam dunia kerja pasti bertemu sama orang baru ya. Bagaimana cara Akang bisa bekerja sama dengan orang baru tersebut? Kalau untuk bekerja sama sih ya paling awalnya kenalan lah, banyak-banyakin kayak basa-basi atau ngobrol, biar ntar untuk komunikasinya tuh enak lah selanjutnya. Dan setelah udah kenal ya paling kayak coba cari tahu, kayak misalnya nanya-nanya atau ngelihat sendiri gimana cara bekerja rekan-rekan di sekitar kita tuh. Kan ada yang bekerjanya bebas gitu, santai, atau bekerja itu harus tepat waktu atau bahkan diburu-buru harus sebelum waktunya. Jadi ya kita menyesuaikan diri, dan kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan kita dan kita nggak mau berubah ya paling coba komunikasiin lagi sama rekan-rekan kerja kita. Tapi ya dengan cara yang mungkin enak atau sopan lah. Apalagi kalau misalnya kita masih anak baru. Nah, terima kasih banyak nih, Kang ya. Tadi kita udah sharing sama diskusi tentang wawancara ini. Dan yang paling terakhir banget, kan Akang dulu pernah mempelajari mata kuliah pengembangan karakter ini. Apakah Akang sudah menerapkannya di dalam dunia pekerjaan Akang yang sekarang? Kalau untuk menerapkan sih kayaknya belum semua lah, tapi pengennya mah menerapkan gitu. Cuman ya sekarang kayak kadang lupa juga nerapinnya, kadang juga males. Jadi ya bisa dibilang belum lah, tapi pengen. Baik, Kang, kami mengucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya Akang untuk diwawancara oleh kami. Sama-sama. Sebelumnya, saya dan rekan saya Dimas mengucapkan maaf bila ada salah kata atau perbuatan yang kurang berkenan. Kami dari kelompok 9 mata kuliah pengembangan karakter mengucapkan banyak terima kasih buat Kang Alan yang telah menyempatkan waktunya. Mas, Sama-sama. Dimas boleh ditutup? Tutup. Tutup kan udah ditutup sama Nurul tadi. Ya atau apa? Lebih formal lagi dong, Dimas. Oh, kirain udah beres. Ya udah tuh. Jadi salah lagi kan. Enggak apa-apa. Jadi Ulang lagi nih teh. Enggak. Capek. Jadi saya Dimas Agung Prasetyo dan rekan saya Nurul Kristiani. Kami dari D3 Administrasi Niaga Administrasi Bisnis Angkatan 2022 mengucapkan terima kasih atas waktu dan tempatnya. Sama-sama. Terima kasih banyak, Kang. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ya, dadah. Terima kasih banyak, Kang.
Ya, Ya. Kang. Boleh keluar kan aku? Boleh kan? Boleh. Oke deh. Aku keluar ya. Ya, Ya, Kang. makasih banyak Kang. Terima kasih banyak, Kang. Siap, siap. Nah, Oh, si Ainur.